Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Chandrasari, NIM 16 dari Pendidikan Biologi FKIP UM Jember. Sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi atau mengenai evolusi untuk materi biologi SMA kelas 12. Selanjutnya di sini ada peta konsep tentang evolusi. Banyak sekali materi yang akan kita pelajari pada teori evolusi ini. Tapi untuk pertemuan pertama kita batasi sampai teori evolusi saja karena waktu yang tidak memadai. Untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Teori-teori evolusi, yaitu evolusi berasal dari kata evolver atau membuka gulungan, yaitu proses perubahan struktur makhluk hidup dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks dan berlangsung dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Teori evolusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu evolusi sebelum Charles Darwin dan teori evolusi pada saat menurut Charles Darwin sendiri. Selanjutnya, teori evolusi sebelum Charles Darwin, yaitu oleh Aristoteles. Peneliti tentang makhluk hidup menyusun makhluk hidup berdasarkan pertambahan bentuk kekompleksannya. Spesies memiliki bentuk yang tetap dan mengalami perubahan. Kemudian oleh William Paley, yaitu mengembangkan teori penciptaan khusus. Kekompleksan makhluk hidup merupakan bukti kerja sang pencipta atau natural theology. Semua jenis makhluk hidup di bumi ini muncul bersama-sama pada suatu waktu dan tetap tidak berubah sejak mereka diciptakan oleh Tuhan. Kemudian oleh George Cuvier, yaitu mengemukakan teori katastrofisme, yaitu terjadi bencana alam yang tidak tiba-tiba kemudian menyebabkan tumbuhan dan hewan itu mati. Kemudian masuk ke kehidupan yang baru, itu terjadi perubahan spesies yang tiba-tiba. Kemudian oleh Charles Lyell, yaitu penulis buku Principles of Geology, mengemukakan teori uniformitarianisme, yaitu bumi mengalami perubahan yang progresif dan lebih lambat. Perubahan terjadi akibat kekuatan alami yang telah mengubah bumi pada masa lampau. Selanjutnya yaitu George Leclerc, yaitu penulis buku Natural History. Makhluk hidup berubah sepanjang waktu. Perubahan mungkin terjadi pada organ yang tidak digunakan dan mengalami degenerasi. Kemudian Erasmus Darwin, yaitu evolusi terjadi pada semua makhluk hidup, evolusi organik termasuk manusia, yaitu penulis buku The Mania of the Life of Organic Life. Kemudian Jean-Baptiste Delamarck, yaitu organisme mikroskopis itu muncul secara spontan dari bahan yang tidak hidup, kemudian berevolusi menjadi bentuk yang kompleks, mengemukakan teori evolusi use and disuse. Yang kedua yaitu menurut Charles Darwin sendiri, yaitu pada tahun 1831 sampai pada tahun 1869 sampai 82, yaitu pada tahun 1831 itu ikut pelayaran pada kapal HMS Beagle menyelidiki pantai Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik selama 3 tahun, kemudian menemukan Kepulauan Galapagos. Di sana Darwin menemukan 13 spesies burung finch yang banyak kemiripan, kemudian mengalami adaptasi dengan lingkungan dan mengalami seleksi alam. Itu yang menurut Darwin dalam bukunya, yaitu The Origin of Species. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran Darwin dalam bukunya The Origin of Species, yaitu bentuk kehidupan tidak bersifat tetap, tetapi mengalami perubahan secara bertahap dan terus-menerus. Spesies yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari dulu. Spesies yang berdekat berevolusi dari moyang yang sama. Kemudian seleksi alam merupakan mekanisme untuk terjadinya evolusi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.